generasi kita itu udah 10 tahun yang lalu kali ya. Oh jadi gitu Bang. Ternyata seru juga ya pengalaman di dunia reality show kemarin. Iya, benar banget. Dan itu aku belajar banyak banget. Dan maksudnya kenapa ya? Waktu misalnya ini nggak terlalu banyak orang tahu. Jadi aku juga ikut audisi idol pada saat itu. Tapi tapi kebetulan kan pengumumannya duluan nih. Nah, terus aku berpikiran ya udah deh, yang mana yang duluan aja gitu. Karena kan belum tentu juga kalau misalnya aku lanjutin lagi ke tahap-tahap berikutnya di idolnya, terus aku bisa lolos sampai ke Jakarta. Kan. Oh, istilahnya kalau istilah sekarang tuh berdiri di dua kaki, yang mana lebih menjanjikan dan dahulu. Lebih dahulu lebih tepatnya. Kalau menjanjikan ya beda-beda ya, maksudnya kan rezeki ya. Gitu, tapi ternyata emang rezekinya tuh di sana. Jadi ya alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, setelah itu juara segala macam, rezeki mengalir terus. Amin. Dan alhamdulillah. namanya juga kehidupan pasti ada fase penurunan ya. Yes. Nah, aku pengen tahu ketika kamu udah di puncak nih, terus tiba-tiba turun. Apa yang kamu alami, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan? Ya, Di saat saat lampu sorot itu udah nggak di kamu. kamu. Bilang sih pada saat kita di puncak ya kita harus turun eventually. Karena kalau misalnya kita naik terus nanti ketemu Tuhan loh. Bener juga ya. Makanya turun lagi makanya. Terus kalau misalnya satu dia lucu loh, kenapa nggak stand up comedy? Di depan kita stand up comedian loh. Kalah. Jadi apa ya? Roda itu berputar pastinya kan. Dan buat aku karena memang dari awal itu settingan mindset aku itu memang sudah ini adalah sebuah kompetisi gitu. Whether aku menang atau kalah ya aku akan pulang juga ke kampung halaman aku gitu. Tapi ternyata begitu aku selesai dan kita dikontrak sama 3 tahun itu sampai 2007 aku masih di Jakarta. Jadi aku berpikiran oke, ini kayak sudah terlanjur sampai di sini, kenapa aku harus berhenti? Kayak lagu Kia dong. Apa itu? Harus di sini. Wah, gitu tuh fans Afi banget ini. Gila, Kia kemana ya? Ada di rumahnya tuh. Oh, di rumah. Ntar boleh kita ajak Kia. Siapa tahu di sini banyak di fans. New York dia. Hah? New York dia. Di New York saya. Iya, dia dapat beasiswa. Wow. Ya, the best. The best. Sarangnya. Bukan. Ya gitu. Nah, jadi pada saat pada saat aku sudah tidak di atas lagi, itu kan banyak juga yang banyak program-program TV lain yang naik juga. Terus juga apa ya? Tontonan masyarakat Indonesia juga akhirnya berpindah lagi. Idolanya mereka juga sudah bergeser. Dan aku juga akhirnya semakin ke bawah semakin terlupakan lah istilahnya kayak gitu. Tapi buat aku nggak masalah sama Tapi nggak terlupakan lah Bang. Mungkin bergeser ya. Bergeser lah. Kalau terlupakan enggak lah. Buktinya aku masih ingat memori indah Afi zaman dulu. Dan mungkin yakin nggak hanya satu orang. Fix tuh. Iya sih. Jadi ketika itu udah turun. Kamu tetap menanggapi halnya dengan positif, pikiran kamu positif gitu kan, karena kan ada beberapa yang nggak hanya artis Indonesia gitu kan, artis luar juga kan banyak banget kasusnya. Star syndrome. Iya, star syndrome kayak gitu. Jadi kamu dibilang masih ya bisa untuk menyikapinya dengan positif. Itu bagus. Karena buat aku pada saat aku sudah apa ya, aku kan orangnya emang explore ya. Jadi pada saat aku sudah berasa bahwa momen aku di sini sudah lewat nih. Apalagi yang bisa aku lakukan. Nah, pada saat itu aku sudah mulai mengeksplor. Nah, itu kenapa aku sekarang itu sudah terjun ke dunia bisnis. Host. Oh iya. Aku ingat. Gila, aku tuh pengagum kamu banget loh. Presenter, bawa acara sampai akhirnya aku nge-MC. Nah, itu semua ada tahapannya. Iya. Mau tahu tahapannya seperti apa? Setelah ikan berikut ini. Enggak dong. Enggak, tapi balik lagi karena kamu mengungkit masalah host. Ingat tuh momen pertama aku udah di Bandung. Ya, nonton. 2000 berapa? Udah kuliah di Unpad kan? 2010 ke atas pasti. Terus yang muncul pertama adalah suaramu. Wow. Di TV Shopping itu. Iya betul. Iya kan? Terus langsung lah nonton TV. Wow,
idola. Itu kan kampungnya masih ada ya orangnya ya. Wow. Iya, jualan nonton padahal lagi ngerjain tugas kuliah. Nah, tapi itu bagus banget. Ada antusias tersendiri ketika idola kita udah nggak muncul gitu kan di layar, tiba-tiba muncul tuh, wow, excited. Tapi kan konteksnya bukan bernyanyi. Iya. Tapi itu ada ceritanya, maksudnya ada kisahnya di balik itu. Jadi ceritanya pada saat itu aku dipanggil untuk mau casting nggak untuk bawain acara. Wah, acara apa nih? Acara musik, program musik. Wah, aku mikir aku mikir wah ini udah kayak MTV, udah kayak apa gitu. Seru nih, masih ada hubungannya dengan dunia aku gitu kan. Dunia tarik suara. Udah, akhirnya aku datang, terus udah casting buat yang si acara musik ini. Oke, udah selesai tuh tiba-tiba Oke, next ya. Ditaruhlah panci, jebrek. Oke, ini buat apa ya? Ya silakan jualan. Kayaknya aku nggak dikasih tahu deh. Iya nggak apa-apa, improv aja apa segala. Aku nggak bisa jualan karena kan aku tuh gimana ya? Ya nggak ada background sales lah ya. Terus kalau misalnya gini, aku jualan misalnya ada barang yang punya aku, terus akhirnya aku udah deh jual aja deh. Tiba-tiba aku, ada yang mau beli nggak nih? Berapa? 2.000. Terus tiba-tiba ada temanku yang bilang, ya ilah masa sama temen 2.000 sih, udah 500 aja. Ya udah deh. Aku tuh gitu orangnya, dan kan nggak mungkin bangkrut dong ya perusahaan. Nggak ada jiwa pedagang sama pedagang, nggak ada jiwa kompetisinya. Jadi awan nawar. Ya udahlah gitu. Ya. Nah terus akhirnya aku ya udah coba aja gitu. Itu belepotan terus aku malah lebih menggigil daripada waktu nge-host yang acara musiknya, program musiknya. Terus udah akhirnya dipanggil sama bosnya, terus bosnya bilang gini, sayang kamu tuh banyak banget. Ada presenter TV, ada host, ada MC, ada penyiar radio. Siapa yang paling kamu kenal? Aku nggak tahu. Nggak tahu karena dia di casting nggak ada. Casting itu di hari yang berbeda gitu. Tapi aku tahu sudah dilakukan casting beberapa hari. Pencarian itu ya. Sampai akhirnya aku dipanggil, terus dia bilang, tapi saya tertarik sama kamu karena satu, kamu tidak punya basic apa-apa, tapi kamu mau belajar dan kamu menyelesaikannya. Dan mau mencoba. Nah gitu, terus akhirnya kamu mau nggak katanya? Yakin saya gitu. Iya, kamu bilang. Oke. Boleh gitu. Oke, kita lanjut nih. Oke. Nanti siapin ya paspornya ke situ. Buat apa paspor? Ya, kita mau ngurus visanya. Visa buat apa? Ya, nanti untuk kursus untuk public speaking di Korea. Wow, aku langsung itu produk Korea kan dulu, aku langsung belum rame. Oke. Bodoh amat, nggak bisa berantakan apa sih, pokoknya aku bisa ke Korea. Pada saat itu otaknya aku seperti itu. Udah akhirnya aku public speaking di Korea, balik, terus aku kerja selama 7 tahun di home shopping itu, sampai akhirnya salah satu tandeman aku tuh bilang begini, aku disindir, kayak katak dalam tempurung deh kalau misalnya cuma bisa nge-host di sini tapi nggak pernah MC di luar. Karena memang aku tuh nggak pernah MC di luar. Terus akhirnya aku samperin dia, terchallenge. Aku bilang sama dia, ajak dong MC dong. Lo bayar gue berapa aja nggak apa-apa, jadiin gue tandeman lo, gue pengen belajar MC. Kira diajak sama dia, itu orangnya masih ada tuh. Halo Budera, apa kabar? Baik banget ya orangnya. From zero to hero. Ini bukti nyata. Terus akhirnya ya benar ya, bisa karena biasa, satu. Yang kedua karena kalau misalnya kita yakin dan kita mau membuka diri, betul. Insya Allah, bukan buka baju. Bukan. Membuka diri, insya Allah itu bisa segala sesuatu bisa dilakukan gitu. Nah, yang terbaru yang terupdate sekarang adalah aku sekolah desain. Iya, makanya ada bisnis clothing kamu ya? Itu masih ada jalan nggak sih? Label jalan loh. Ada Mickey Mouse ya, insya Allah. Gitu. Jadi aku tuh terjun di bidang-bidang yang selain nyanyi itu nggak yang serta-merta tiba-tiba mengandalkan nama aku yang waktu dulu ya, atau masa-masa kejayaan itu, enggak. Tapi aku yang benar-benar kalau misalnya aku mau terjun situ, aku harus emang benar-benar teramunisi dengan baik gitu. Betul. Salah satunya adalah kayak misalnya public speaking tadi gitu kan. Baru aku berani untuk ambil host, presenter sama MC. Nah, untuk yang di fashion ini, aku juga nggak akan berani bilang aku adalah seorang desainer, gitu. Karena kalau misalnya aku tuh berpikiran kalau misalnya aku tidak tidak sekolah, tidak belajar gitu loh. Nah, jadi kan aku sudah belajar. Jadi belajarnya berapa lama kemarin? Sampai sekarang aku masih. Jadi karena kan kalau industri fashion itu kan sampai
selamanya. Iya, dia kan dia apa ya namanya? Ada gempa. Industri fashion itu kan dia selalu apa ya, dinamis ya. Nah, jadi nggak akan ada apa ya namanya, istilah berhenti kalau misalnya untuk si selama manusia ada, selama manusia butuh kain, butuh baju, butuh fashion, kan sudah kebutuhan ya, kebutuhan kita pastinya. Dan aku masuk Italian Fashion School itu dari tahun 2017 awal. Yes, Februarian gitu deh. Nah gitu, sampai sekarang masih jalan dan brand atau label baju aku juga sudah, alhamdulillah sudah show di beberapa fashion event di Indonesia. Bukan ada Instagramnya kan? Ada Instagramnya di Nicky Malis. Iya, di bawah nanti. Bawah mana? Gimana? Nicky Malis. Ini nanti ngeditnya. Ya gitu. Nah jadi apa ya? Jadi selain nyanyi, aku juga sekarang nge-host, MC, presenter, terus juga desainer juga. Tapi aku mainnya menswear, baju cowok. Iya. Gitu. Boleh kalau butuh koleksi pernikahan atau yang MC di luar sana yang butuh outfit yang kece, boleh gitu. Kebetulan kita lagi nggak pakai outfitnya. Iya benar. Iya, kita janjian hitam-hitam. Yes. Ada nggak janjian? Sama temboknya maksudnya. Oke, itu tadi cerita tentang diri kamu. Nah, aku pengen nanya nih, kan sekarang juga lagi banyak sedang jadi sorotan netizen juga. Bagaimana sebuah bintang artis itu sekarang diciptakan dengan sangat mudah. Dalam artian gini, kita tahu teknologi berkembang dengan cepat. Sekali viral naik, sebutlah keke, apa segala macam. Aku pengen tahu nih persepsi atau penilaian atau opini kamu nih terhadap apa ya, fenomena keviralan cepat naik cepat turun. Kamu setuju dengan ya seperti itu? Kalau buat aku sih pribadi itu adalah rezeki ya dari yang di atas. Karena maksud aku gini, tanpa campur tangan dari yang maha kuasa, nggak akan mungkin sesuatu atau seseorang itu bisa ghost viral gitu kan. Tapi buat aku balik lagi, it's all about mentality. Jadi mental kita. Jadi kalau misalnya kita bisa cepat naik, kalaupun ternyata cepat turun, kalau misalnya kita memang base-nya itu sudah dibekali dengan mental yang memang benar-benar apa ya, cukup berkualitas ya. Jadi buat aku nggak akan ada masalah sama sekali gitu. Jadi mental itu sangat luar biasa karena banyak banget yang akhirnya terjerumus, ya kan, jadi salah gitu. Begitu mereka merasa di atas, oh gue harus begini. Kenapa? Karena mumpung ini. Buat aku tuh kayak nggak salah juga sih. Cuma buat aku menyayangkan karena buat aku kayak ya segala sesuatu tuh ada prosesnya. Embrace the process, nikmati prosesnya. Gitu. Kan kalau misalnya kita bisa menikmati prosesnya, kita akan bisa menghargai hasilnya nanti. Seperti itu. Wah, kebetulan yang ngambil gambar kita juga orang sehat mental ID nih. Wah, bener kan ya, mental masalah. Waduh, sehat mental ID, kamu harus bayar. Oke, iya karena kan aku ngeliat beberapa fenomena sampai artis di Korea juga sampai suicide gitu kan, sampai bunuh diri karena mereka mungkin desakan ini, desakan itu. Mental ya. Mentalnya harus kuat. Betul sekali. Jadi ya kayak gitu. Aku pernah ya kayak misalnya aku pernah nggak sih gini, aku potong dulu nih Bang, karena kayak dari Marsyanda, terus kayak dari siapa itu kan beberapa public figure yang pernah mengutarakan mereka hampir pernah melakukan bunuh diri. Kamu pernah nggak ketika star syndrome? Enggak sampai ke sana sih. Enggak ya. Alhamdulillah. Ya, dekatkan diri sama yang maha kuasa aja. Karena ya seperti yang aku bilang tadi kan, semua yang pertama kita bisa seperti itu, campur tangan dari yang atas pasti. Rezeki, terus juga memang sudah jalannya diatur sama dia. Jadi kenapa kita repot-repot gitu loh, maksudnya harus dengerin apa yang orang bilang. Kalau misalnya Tuhannya sendiri nggak ngomong kayak gitu ya udah gitu. Jadi kalau misalnya kita pondasinya sudah kuat buat ke vertikal, mudah-mudahan ke horizontalnya juga kuat, lebih gampang lagi gitu. Istilahnya menguatkan akar dalam diri kita, yaitu sekali. adalah iman. Semoga setelah tayangan ini tayang, kamu jadi presenter
agak bukan. Oh bukan ya. Amin. Boleh. Yang jam 5 subuh. Boleh. Kan presenter agama sekarang didominasi oleh Irfan Hakim kalau nggak salah kan di MNC bisa. gitu kan. Siapa tahu kakak ini tiba-tiba muncul jam 5 subuh. Iya benar. Aku kalau bisa sih kalau mau lebih daripada Irfan Hakim mungkin jam 4 subuh kali ya. Lebih pagi lagi. Acara sahur. Iya benar. Boleh jualan nih acara sahur. Ya Allah, lancarkanlah rezekinya. Amin ya Allah. Amin. Amin. Emang gak ada batas sih bicara talks ini ngomongnya ngawur kemana-mana. Ya justru itu enaknya, maksudnya kalau misalnya terlalu diinin malah jadi kayak settingan kan. Settingan ya. Sebenarnya kita juga settingan sih nih. Oh iya bener ya? Iya. Kita setting, kita lagi nggak ganteng sekarang. Oh iya bener. Biasa kita lebih nggak ganteng daripada ini. Ini karena lighting aja. Oke Bang, kita nih kan... gitu, bagus banget pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab. Boleh saya jawab dalam bahasa Arab? Aku pengen nanya sama ini juga fenomena viral sih. Pengen nanya, kemarin ini sempat kita kan di beberapa media itu tentang istilahnya oknum-oknum yang merubah dirinya karena kebutuhan dunia entertainment gitu Bang ya. Maksudnya dari merubah fisik, terus ya itulah. Kamu melihat ini fenomena apa sih? Apakah emang ini desakan pasar atau gimana? Karena kalau kita tarik ulur di luar negeri itu kan ada model androgyny kan, ya kan, maksudnya cowok tapi looks like girls tapi fotonya cewek terus kan segala macam. Tapi dia genderless. Iya, tapi tetap dia kodratnya adalah gua nggak merubah gitu kan, tapi untuk looks. Nah, tapi kalau di Indonesia itu kan fenomenanya itu kita lihat beberapa itu merubah viral dan gampang, sehingga pola pikir masyarakat kita itu ya gue pengen terkenal, ya udah gue bikin sensasi, gue ini gue itu. Aku pengen tahu nih Bang dari kamu ini gimana ya? Apakah ada keinginan untuk mengubah? Enggak, jangan. Aku nggak mau idola aku berubah, enggak. Jadi buat aku itu balik lagi tadi ya ke mental yang tadi aku bilang itu. Jadi kalau misalnya pada saat kita ingin sukses, ya kan, buat aku mental yang emang benar-benar berkualitas itu pasti dia akan tahu gitu. Maksudnya dari yang sudah diciptakan, sudah dikasih oleh Tuhan ke kita, nggak mungkin semuanya jelek kan, gitu. Pasti ada yang bagus gitu. Dan kayak gini deh, maksudnya paling gampang deh kita lihat kalau di luar sana. Ada salah satu model vitiligo yang kulitnya itu yang belang-belang. Tapi lihat apa yang terjadi sama dia gitu kan. Dan itu semua apa? Kuasa Tuhan gitu loh. Bagaimana dia dulunya dibully sampai akhirnya Tuhan tuh kasih dia kesempatan untuk bisa dia muncul di TV dan akhirnya bisa viral. Dan bahkan dia itu jadi apa ya? Jadi brand ambassador dan juga dia itu jadi apa ya? Jadi kayak motivasi untuk mereka yang dulunya itu beranggapan bahwa aduh vitiligo ini adalah kutukan gitu. Tapi ternyata turns out it's an art. Itu bisa jadi sebuah seni gitu loh. Benar. Kenapa? Dengan tone yang berbeda ada di satu tubuh itu buat mereka kayak wow gitu. Lo nggak punya kan? Gue doang punya gitu. Bisa bikin mereka jadi seperti itu gitu. Dan buat aku kayak kenapa nggak kita coba apa ya? Syukuri apa yang ada di kita gitu, seperti itu. Iya, itu masing-masing ke pribadi ya, haknya masing-masing itu tadi ya, kalau misalnya ingin merubah atau seperti apa. Tapi kan kalau misalnya buat aku, daripada kita terkenal karena sensasi, mendingan kita terkenal karena prestasi. Gitu. Nah, tapi gini, maksudnya gini, kalau misalnya sensasinya itu yang bikin adalah bukan kita, alias misalnya itu memang netizen yang akhirnya apalah semuanya ini itu yang turut andil dalam hal itu, ya sudahlah, kita mau ngapain lagi kan, artinya itu di luar kuasa kita. Tapi kalau misalnya kitanya sendiri, itu buat aku kayak come on, there's another way, banyak banget cara-cara lain, banyak jalan lainnya kok untuk bisa eksis gitu, untuk bisa dikenal, untuk bisa goes viral gitu ya, dengan prestasi tadi gitu, dengan apa yang kita bisa, apa yang kita sudah dikasih sama Yang Maha Kuasa gitu. Mungkin poin pentingnya adalah kita harus bersyukur. Yes. Bersyukur kepada Allah. Kapan lagi gue sama idola? Oh iya, aku punya lagu spesial untuk idola. Apa? Ucaplah wahai manusia. Bukan. Oh bukan.
Aduh. Oke, nah ini udah saat-saat terakhir kita nih. Kita jangan dong. Bukan. Inilah saat terakhirku. Bukan. Udah kayak ini ya. Iya, Dangdut itu ya, bener, bikin nyanyi gitu ya. Yes. Nah, kita ada challenge gitu kan. Tapi karena sosok kita yang ada di sini adalah seorang penyanyi, jadi kita akan suruh dia menjawab pertanyaan. Bagus. Boleh tentang politik nggak? Karena Enggak, aku penyanyi ya, enggak, jadi aku bisa menjawab itu. Jangan deh. Nggak ada hubungannya juga. Jadi kita tuh ada challenge nih bang, setiap menuju akhir gitu kan. Nah, aku akan kasih beberapa pertanyaan. Oke. Jawab dengan jujur. Oke. Ya biar kayak YouTube Yes. yang lain gitu sih. Oke. Oke. Quick answer ya. Tapi kita nggak kasih pilihan. Oke. Pertanyaannya langsung pertanyaan tertutup. Tertutup. Nggak boleh dilihat dong. Pertanyaan terbuka tuh misalkan sebutkan 5 benda yang kamu benci. Oh, oke. Alasannya apa? Iya. Jadi kalau pertanyaan tertutup, kamu suka merah atau hitam? Oke. Ya. Ya, quick answer berarti. Oke. Ya, quick answer lah ala-ala. Yuk. Oke, pertanyaan pertama. Benar. Belum, Mbak. Oh, belum. Di Afi pernah cinlok sama siapa? Nggak ada. Bohong. Oh, iya. Cinlok aku kan? Iya Nggak dong. Kalau Tapi aku kalau aku tuh mengamati kamu di tabloid Gaul, di tabloid Bintang. kan ini aku, bukan yang lain. Dong, beda dong. Kalau misalnya pertanyaannya kalau ada yang lain yang pernah cinlok sama aku, ya. Saya itu public aku bisa speaking di jawab. Korea jago meles loh. Tapi kalau misalnya aku sendiri, Nggak ada. belum. Oke. Sesudahnya baru ada. Iya. Udah, oke. Bang, siapa tahu langsung bisa masuk. Aduh, yang di rumah. Apa gitu kayak di Jangan media. nonton ya. Aduh, ini apa sih ya linknya biar aku biar nggak dibuka dari rumah itu. Enggak. Ya. Lanjut. Oke, nggak jadi viral nih. Ya. Oke. Ya. Kamu jika dikasih satu pilihan antara LL atau pasanganmu sekarang. Pasanganku sekarang jauh. Ya, aduh, itu pertanyaan gampang. Nggak ngejebak ya? Yang susah dong. Sebutkan partner di Afi yang paling rese. Haikal. Nggak adil lah, itu mah teman kamu. Loh, tapi emang iya. Jadi ceritanya tuh gimana ya? Kita kan di situ ya walaupun kita bersaudara tapi kan juga tetap ada sisi kompetitif. Resenya apa? Jadi ada beberapa part yang dimana pada saat misal gini, yaudah sini aku ajarin gitu koreonya, terus tiba-tiba bilang, sana dia nggak mau diajarin gitu karena dia berpikiran bahwa oke, ini dia bisa sistem penangkapan kita tuh beda-beda. Jadi mungkin menurut dia kalau misalnya dia diajari oleh sesama akademia, dia akan lebih susah untuk mengingat dibandingkan kalau misalnya diajar langsung sama pengajarnya. Gitu. Kalau misalnya Kak Ari Tulang atau Mas Dudi yang ngajarin gitu, mungkin akan lebih bisa masuk. Jadi pada saat aku yang sok-sok baik menawarkan, padahal bukan sok-sok baik, maksudnya kayak gini, ya ini kan penampilan kita ya, gitu. Aku juga pengen semuanya yang terlibat itu pengen terlihat bagus, orang yang menonton juga puas, perfeksionis. Ya, dan makanya aku menawarkan bantuan, yuk gitu. Nah, terus dia enggak, sana. Jangan sini. Oke. Gitu. Jadi Haikal adalah orang yang paling rese di situ. Tapi ya pada saat, tapi di luar dari itu sih ya oke lah, kan dari Pekanbaru juga sih. Yeah, he's good friend lah ya. Good friend. Satu kamar juga kan kita. Oh, roommate. Roommate, aku di atas, dia di bawah. Iya, gitu. kan waktu karantina kan kasurnya tingkat Iya, gitu bertingkat. Ya kalau nggak bertingkat masa dia di kolong sih. Kan ada kasur yang geser. Oh, tarik ya benar. Iya. Oh, bagus sekali. Aku adalah Afimania. Kalau di rumah yang itu pakai kasur yang tarik. Enggak, aku pakai tikar karpet nih kayak gini, karpet. Serius? Iya, sedih. Ya, oke. Terus gimana? Cinloknya sama siapa waktu itu di sana? Sama Mawar. Oh iya, bukan. Beda. Bukan. Sebut saja ya. Iya, sebut saja namanya Mawar. Oke. TV. Bukan. Salah. Terus. Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Ada nggak sih orang yang kamu kangenin di Afi atau keluarga besar Afi? Dan kalau misalkan kamu dikasih kesempatan untuk ngomong, apa yang kamu sampaikan? Di Afi.
keluarga besar Afi. Aduh. Karena ini kan istilahnya 10 years challenge lebih gitu ya. 16 tahun nggak ketemu gitu kan. Aku sih pengen ngobrol sama Ayah Tamam. Oh, iya. Tamam Hussein, kepala sekolah kita. Kepala sekolah di asrama. Karena pada saat aku masih di asrama waktu itu, aku merasa sangat-sangat dibantu sekali oleh ayah. Kita manggil ayah kan, Ayah Tamam. Jadi setelah kamera off pun, aku tuh masih bisa, kita lebih tepatnya, kita tuh masih bisa tetap konsultasi, tetap bisa sharing ya. Sharing dan hebatnya lagi adalah pelajaran yang harusnya diberikan selama 3 tahun itu bisa diringkes dan diberikan selama 3 bulan ke kita. Yes, itu kenapa kita tuh nggak boleh ketemu koran, nggak boleh ngobrol sama orang, nggak boleh, emang benar-benar harus fokus. Kenapa? Karena pelajaran yang tadi 3 tahun itu harus diberikan dalam waktu 3 bulan dan kita harus menyerap itu semua. Dan buat aku Ayah Tamam itu banyak sekali mengajarkan hal-hal yang di musik ya, yang buat aku tuh buta, padahal itu adalah base-nya. Bahkan setelah aku ingat banget tuh waktu itu Ayah Tamam sempat tanya, nanti mau tinggal di mana Miki? Belum tahu, ada sih saudara sini. Ya udah, kalau misalnya kamu nggak tahu mau tinggal sama siapa, feel free, kamu boleh tinggal di tempat saya sampai kamu punya tempat tinggal. Gitu. Aku langsung oh my god. Dan bahkan setelahnya waktu Ayah Tamam sudah punya ada studio gitu, terus aku beberapa kali suruh ke sana yang kayak, ayo dong berkarya dong, bikin sesuatu apa segala. Dan Ayah Tamam tuh bukan yang kayak gini, ayo aku mau bikin lagu dong, oke, kamu mau lagu apa, terus dia main, enggak. Dia akan memberikan toolsnya. Jadi misalnya loop, aku bilang aku tuh bisa bikin lagu dari loops. Oke, dipinjemin alatnya, nih, kamu ulik aja, kamu bikin lagu kamu. Gitu, jadi dia nggak kayak, oke, kamu lagunya mau kayak gimana? Oh, gini bagus ya, nggak sama sekali. Jadi itu memang benar-benar kita yang memang benar-benar belajar banyak banget from scratch gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang, Miki itu kan udah, Miki dan Tia lah mostly ya, susah pasti belajarnya karena udah jadi kayak sudah terbentuk karakternya. Nah, justru buat aku sama Tia itu adalah tugas terberat kita. Kenapa? Kita harus menghancurkan batu yang sudah terbentuk itu untuk belajar lagi bareng-bareng sama akademia lainnya dari awal. Nah, itu yang orang nggak kepikiran gitu loh, bahwa tugas kita tuh double sebenarnya gitu loh. Seperti itu. Nah, tapi yang pasti aku mau berterima kasih sekali lagi untuk seluruh pengajar yang luar biasa. Ada Ayah Tamam, ada Kak Ubi, terus juga ada Mas Ari Tulang, ada Mas Dudi, ada almarhum Mas Didi Petet, terus juga banyaklah yang yang buat aku itu, kalau misal aku bisa memutar waktu dan aku bisa balik lagi ke masa itu, aku tidak akan, I won't change a bit, aku tidak akan mengubah 1 detik pun dari apa yang sudah terjadi di situ, karena itu memang benar-benar momen berharga ya, yang paling luar biasa dalam hidup aku sampai sekarang. Gitu. Untung nggak pakai maskara. Oh iya benar. Oke, nah itu tadi selesai perbincangan kita dengan Abang Miki Afi, dan kita akan kasih challenge Abang untuk ada lagi challenge. Challenge terakhirnya adalah kamu menutup obrolan kita, tapi dengan dance menuju puncak sambil nyanyi di sini. Ya, 10 detik. tahun yang lalu. Apakah dia masih se-energik ketika dia masih berondong? Ayo. Maaf, saya bukan Kak Ros. Ya udah, nanti saya kasih kamu kesempatan di sini. Di sini? Di sini dong. Atau mau di stage? Kebetulan stage kita lagi di set. Oh iya benar-benar lagi di jadi di sama sini Taylor aja. Swift ya kayaknya. Jadi ini mungkin aku geser. Minumannya aku geser. Ya nggak apa-apa, kedengeran suara ya. Nah, oke. Jadi nanti Abang dance, terus sambil Bicara Talks, jangan lupa kalau tontonan ini menarik, subscribe, share, komen, likes, dan segala macam. Oke, Bicara Talks jangan lupa. Tapi sambil ngedance. Oke? Dance-nya dance apa? Dance Afi? Dance Afi dong. Waduh. Kan aku pengen melihat apakah nafasnya masih jago. Iya. Ini dia. Oke, hitung dong. Ya. 3, 2, 1. Oke.
Bicara Talks, kalau misalnya kamu menyaksikan bahwa ini adalah tayangan yang paling menarik untuk kamu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kamu. Saksikan terus Bicara Talks bareng-bareng dengan Pak Edo.